Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya MDH 32 yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini admin sedang mengunjungi salah satu makam keramat yang ada di Kampung Pasir Bentang, yaitu KH Manggung Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, pada kesempatan siang kali ini kita sekarang sedang berada di salah satu daerah yang cukup tinggi sekali, melewati pegunungan, tapi jalannya udah enak ya, bahkan udah dicor. Cuma kalau secara ketinggian, wah pokoknya subhanallah. Nah Baraya, sekalian undangan kita secara informasi barusan dari tokoh wilayah Pasir Bentang ya, bahwa di sini ada makam keramat salah satu yang dituakan ya. Jadi entah ada karomahnya atau tidak, wallahu alam. Tapi yang dituakan di sini dan selalu banyak yang ziarah dari mana-mana. Bahkan makam ini ditemukan oleh orang luar. Namun mirisnya Baraya, ini makam belum ada yang membina ataupun membereskan sehingga sedikit terbengkalai. Tapi meskipun seperti itu, yuk kita akan kunjungi makam keramat Kiai Haji Manggung Jaya. Subhanallah ya, salah satu sesepuh dari Pasir Bentang, dan subhanallah banyak juga yang berziarah ke sini dari luar wilayah. Yuk saksikan videonya. Kita akan berkunjung dulu teman-teman untuk mencari informasi tentang Kiai Haji Manggung Jaya. Ada balain teh. Ada lagi. Oh. Canyong gitu, kampung canyong itu. Oh nya. Eta teh mah Asep Manggung Jaya eta teh. Aya nu apal sejarah nanti. Terang aya sejarahna. Ari sejarah namanya, tapi ari nguping-nguping salangkung kumaha teh? Ayo nguping salangkung itu teh mungkin jadi kumpul-kumpul teh. Kita sebut Asep Manggung teh gitu. Manggung cenah terus ngomong. Oh. Manggung teh maksudna? Manggung teh jadi mangkat di sepuh gitu. Tenar lah gitunya. Gitu. Oh. Eta nya terang teh aya makomnya teh teu tebih anu tetaros. Ka dieu. Ya, anu pasti nu sanes itu. Jadi orang dia nama teh nu apal kawit nama. Nah kumaha eta teh tiasa naon ditemukan makom didinya kumaha tah ketika anu tataros? Tidak analkan pan ai ieu nih. Kamu dina ieu mah usum ieu nya dina main bal. Nya leres. Sama abdi ke nah cek aya motor kalian aya ngomongnya. Nya. Kan jangan baru banget didinya. Oh ini tinggal yo teh. Oh ini alucir darinya. Hanya teh jangan tahu senang. Kita masuk terlebih tadi jangan diri itu aja anu. Asep Manggung Jaya. Jadi nu caket teh apal nanti kudu tebih. Tebih. Aduh, iya Kang punten ya. Sehat-sehatnya. Orang dia teh. Nah, tapi kunaon ayeuna teu dibangun eta teh? Can aya nu wantuneun nya ngabukanya. Leres. Tapi sok aya nu jarah eta kadinya. Aya wae. Ada nama can hal anu terlebih mah kudu di biara. Makom eta teh leres. Ada nama can di nya diberesan lah berenannya. Nya. Tapi teu aya nu apal tahun sabaran eta. Di dia ge sepuh sugan biasan sok aya pepatah lepa informasi cerita teu aya nya. Jadi di desa kita anu tombol aya di warung Padang di Ciwalen. Mohon. Pokoknya mah mau di Ciwalen yang pokoknya harus kada ka abdi. Kemudian cek abdi badan naospun. Naon tinggal abdi teh dengan tawasulan. Nya. Setiap
lah lokasi mohon anu deh kan abdi teh saul guru terus aya sepuh kapungkur di dieu yang di Pasir Gentang nya gambar terang cenah sahanamina nya itu teh ada aya nu kumaha kasebut tapi terang mah teu cing teh kasebut kitu teh sepuh di kapungkur aya anu di dieu sampai pada ini mohon cinta aya saunai cing di saha ya saunai saunai ya di Pasir Gentang kos sepuh kapungkur mohon mandi dia cinta aya mana apa yuk cenah mau yang pakai dah anu mananya teh itu mah aya sonai aya saunai aya mah aku bedina ke kali itu nya lama lumba rudak gitu lah leres apa ya naon gitu banyak kata ikrar rapat hari wan mau pare gini nya oke itu mending marumba gohal gitu mohon cenah yang iya kan abdi mau pare cenah yang ngangatan gitu yang nyarang berenang supaya ulah hujan nya tawasuh lagi mohon tadinya cenah aya dina pernah gitu leres nya kadang-kadang da kuno caket mah teu pati ka eta deui gitu mohon tadi teh aya dua aya sonai yang paling mana eta kita coklat masjid agung di luhur tapi makomna sami di eta di sayana leres tapi kalau kapungkur mah aya sepuh di dieu dipiara gitu tiap sebulan sekali mah dibersihan gitu nya ngan ayeuna mah tos teu aya dinu nyepeng painten mohon abdi nyobianna ka hanap eta ya mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDH, alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini sekarang saya sedang berada di salah satu tempat ya, di mana tempat ini sangat indah sekali karena kita ada di ketinggian pegunungan yang cukup tinggi sekali, namun jalannya udah sangat nikmat sekali baraya. Sekalian kita undangan ya. Jadi ada salah satu makam yang disepuhkan di sini baraya. Subhanallah ya. Ini kita ada di posisi wilayah Pasir Bentang. Itu. Nah, cuma baraya ini pemakaman kebetulan sekali ya bertepatan dengan Majelis Mama Gelar. Ini Majelis Mama Gelar yang ada di Pasir Bentang ya, dan alhamdulillah masih bagus dan selalu diisi dengan pengajian-pengajian rutinan. Nah, baraya yuk kita biar tidak lama-lama kita akan menyisiri salah satu makbaroh yang ada di wilayah ini. Nah, ini konon baraya ya, jadi kita ini berada di salah satu pegunungan dan yang paling uniknya ini makam malah dikenal oleh orang-orang luar dan oleh orang-orang setempat ternyata sangat asing katanya sebelumnya. Itu. Jadi yang lucunya ini makam malah ditemukan oleh orang luar sehingga orang sini bisa tahu oh ternyata di sini ada salah satu makam kesepuhan. Nah, ini tempat sangat bersejarah juga baraya karena pada waktu itu Pangarsa Mama Gelar membuka tempat ini bukan dengan hal yang biasa. Katanya diceritakan oleh Mbah Ucun salah satu murid Pangarsa Mama Gelar dan sangat tahu persis akan pembukaan majelis ini. Jadi karena pada waktu itu Pangarsa Mama Gelar menyuruh kepada Mbah Ucun untuk mencarikan tempat di mana akan dibikin salah satu majelis Pangarsa Mama Gelar di sini, baraya. Namun pada waktu itu baraya, kata Pangarsa Mama Gelar, setelah ditemukan bahwa ada yang menghibahkan tempat di wilayah sini, kata Pangarsa Mama Gelar, Cun kepada Mbah Ucun, akang malam akan ke sana. Nanti siang lihat ya di lapangan tersebut, yaitu lapangan yang barusan kita lihat baraya. Ternyata pada waktu itu katanya beliau yang menyaksikan, sekarang umurnya hampir
87 hampir 90 tahunan lah. Itu kata beliau, di sini itu ada bekas galungan macan dengan kaki. Wallahu alam pada waktu itu Pangarso Magelar saat membuka tanah ini atau gimana ya. Nah ini Baraya, jadi tempatnya sangat sebenarnya hampir tidak terawat ya, karena kita akan menyusuri sebuah pepasiran dan jalannya juga hanya cukup setapak. Jadi kalau mobil tidak masuk, paling kita bisa bawa motor Baraya. Nah, kenapa kita mengendos tempat-tempat yang seperti ini? Ya karena Baraya banyak juga ya pejuang-pejuang yang mastur, yang tidak terlihat, yang tidak terekspos karena waktu yang begitu lama. Nah, makanya kita akan angkat kembali perjuangan mereka, meskipun untuk informasi sejarah kita minim ya, karena ya kebayanglah kalau di atas 100 tahun keluarganya sudah pada berjauhan, sudah tidak begitu merawat, ya pasti sejarah akan sedikit hilang, dan tempat pun kalau tidak ada yang membina ya otomatis tidak akan ada yang merawat Baraya. Nah, coba lihat ini keindahan kita di salah satu pepasiran ya, yang cukup tinggi juga. Bahkan ini perkebunan yang wah pokoknya hutan cukup curam lah. Nah ini Baraya, jadi kita akan memperkenalkan. Kenapa akan kita perkenalkan? Ya kita akan memperlihatkan bahwa ini adalah salah satu orang yang berjasa ya untuk agama pada waktu itu dan untuk pembukaan wilayah ini. Ya jadi kalau tidak ada tokoh-tokoh, ya mungkin wilayah tidak akan seramai ini, karena doa mereka juga pada waktu ada, saat sholat malamnya, saat zikir dan sebagainya, itu juga kan memberikan sebuah syafaat kepada para penerus generasi-generasinya, sehingga tempat ini menjadi aman. Itu kan generasinya masih terjaga ataupun masih terarahkan kepada sesuatu yang kebaikan. Mudah-mudahan seperti itu Baraya. Nah, dan yang kedua ya kita juga bisa memaklumi ya Baraya, kalau memang kita sering berziarah kepada alim-alim soleh, ya mudah-mudahan hati kita itu bisa semakin emosi kita itu bisa semakin terjaga Baraya. Karena coba ya kita bisa rasakan tempat-tempat yang sunyi seperti ini. Ini suara-suara tongeret masih asli Baraya di sini. Suara-suara ayam berkokok. Nah, suara-suara tongeret tuh. Nah, jadi mengarahkan kita juga menjadi sebuah ketenangan. Nah, kemarin kita ngebahas dalam hikam Baraya. Jadi tidak ada sesuatu yang paling berharga dalam hidup selain daripada ujlah. Ujlah itu menenangkan diri di suatu tempat yang memang sunyi, ataupun mampu kita membawa diri ini kepada pusat ketenangan. Ya kalau di tempat keramaian ya kita berzikir juga sebenarnya bukan tidak mampu, cuma sulit untuk mengambil sebuah ketenangan sejati Baraya. Nah coba kalau seandainya kita berzikir di tempat-tempat seperti ini, maka kita akan merasakan sebuah ketenangan Baraya ya, ketenangan yang hakiki, sehingga itulah pusat ujlah, itulah cara mengistirahatkan pemikiran, karena pemikiran juga perlu diistirahatkan Baraya. Capek kita memikirkan dunia ya. Nah Baraya di sini ada dua jalur ya, ada jalur yang ke kiri, ada jalur yang lurus. Kalau nggak salah kita lurus, karena ini orang sini sekarang lagi ada undangan, jadi kita tidak diantar untuk merepotkan orang-orang sini Baraya. Nah kalau nggak salah pada waktu itu kita ini dibawa ke sini ya, dibawa ke sini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ketemu. Karena ada di bawah dapuran awi Baraya. Wah, dingin sekali ya. Jadi kita bisa merasakan kenyamanan, kenikmatan yang hakiki, sehingga begitu nyamannya kita, gimana ya? Ini tempatnya sekarang udah amburadul seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ketemu. Assalamualaikum ya sahibal maqam. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya rizal gaib ya arwahal muqaddasah. Agisuni bigosatin wanduruni binadro. Ya rukoba ya nukoba ya nuzaba ya abdullah ya atud ya ghos ya kutub.
Agwisuni bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aduh, kita agak sedikit kebingungan ya Baraya. Ini kok nggak ada ciri-ciri sama sekali. Cuma katanya kita barusan ditunjukkan sebelah sini Baraya. Tapi ya itulah kenapa nggak dirawat gitu oleh orang sini. Bahkan kita sendiri sampai tidak ada batu nisan di sini. Nggak bisa membedakan. Coba kita cari ke sebelah sini barangkali. Tapi kalau nggak salah ya memang di dapuran awis di sini Baraya. Karena kemarin kita pernah ziarah ke sini. Ya, memang pada waktu itu juga sudah sulit dibedakan. Kalau sekarang itu malah lebih sulit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sulit ya. Wah. Tapi ini yakin sebelah sini Baraya. Tapi saya bingung dengan orang sini kenapa nggak merawatnya ya. Minimal menjaga, minimal membuat patok atuh. Gitu kan. Tapi kita... Wah Baraya begitu ya. Ternyata kita kalau tidak dengan orang sini tidak ketemu Baraya. Namun tetap saya merasa miris ya. Ini begitu dibiarkan begitu saja. Sehingga tidak ada ciri sama sekali. Atau saya salah alamat, perasaan enggak Baraya. Ya ini ya memang tempatnya saja. Pali mana mah? Oh ternyata ada yang mengantar Baraya, alhamdulillah. Kakuburnya? Hah? Kakubur? Mana Cubi? Sudah putar-putar biar teh. Alhamdulillah kita ada yang mengantar. Oh benar, ternyata salah kita. Ternyata salah. Kita ke sini Baraya. Wah. Oh, ternyata masih jauh ya. Ternyata masih jauh. Wah, jalannya juga ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lawan tadi antara mau apa lima ya sih gada palih di itu. Oh iya nya. Nah, ini Baraya orang beresan. Mangga dong tawasul lah. Aya eta pisannya, aya batunya. Aya batu orang eta anda. Lan? Oh iya ciri eta. Eta na teh. Mohon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ini orang Barala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita surennya. Iya beren padung nama mana? Apa iya hanyewang? Oh iya orang eta ana. Bismillahirrahmanirrahim. Aya batu mungkin cirian ke batu itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ieu mah antara Hanyiwang jeung ieu nya. Sigana mah Hanyiwang ieu mah. Ieu teh